Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wizar selaku moderator pada sesi ini. Saya ucapkan selamat siang, selamat bertemu lagi nih dengan teman-teman semua peserta simposium dialisis Jabar. Baiklah, hari ini kita akan teruskan, tadi Dr. Rudi sudah sampaikan tentang apa itu dan bagaimana itu membran. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya, itu dialisis membran and dialysate as a determinant in adequacy of hemodialysis. Jadi di sini tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Rudi akan saya lanjutkan dengan aplikasinya pada klinis ya, pada pekerjaan kita sehari-hari. Ini tadi kita sudah tahu bahwa kita kalau melakukan hemodialisis tentu membutuhkan mesin, dan mesin hemodialisis ini adalah suatu mesin yang sophisticated sebetulnya ya, high tech ya, dan dia dengan rumit sebetulnya dalamnya. Tapi dari mesin yang dengan kontrol dan sebagainya yang dengan zaman sekarang itu sudah lebih maju lagi, tetap sebetulnya bintangnya itu dalam proses hemodialisis itu adalah membran ya. Jadi atau yang kita sebut dengan dialiser. Jadi dialiser ini pemeran utamanya. Selain itu juga tentu kita tidak bisa melakukan hemodialisis tanpa air. Jadi water treatment pun penting, dan nanti turunannya itu adalah yang kita pakai adalah dialisat. Kita seperti kita sudah ketahui bahwa dialisat itu merupakan campuran dari konsentrat yang kemudian diencerkan oleh air yang sudah di treatment. Ini komposisi dialisat, saya rasa teman-teman semua masih ingat ya. Komposisi dialisat itu dibuat semirip mungkin plasma, tapi untuk solut-solut yang akan kita buang dibuat lebih rendah konsentrasinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa air untuk dialisis memerlukan suatu standar. Dan standar zaman sekarang ini standarnya sudah tinggi karena kita lebih ke arah pasien safety kan. Akhir-akhirnya saya rasa 5-10 tahun terakhir ini kita akan sering sekali berbicara tentang pasien safety, dan air ini merupakan salah satu isu yang penting. Indonesia sudah mengeluarkan juga dari Kementerian Kesehatan Lingkungan di rumah sakit, mengeluarkan dari Kementerian Kesehatan, maksudnya tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, ada syarat air dan disebut khusus, ada pasal khusus tentang standar baku mutu kualitas biologi air untuk HD ya. Dan di sini ada satu parameter yang disebut dengan endotoksin. Nah, ini sudah menjadi standar juga di Indonesia. Dan tentu di standar rumah sakit baik dari GCI maupun SNARS, hal ini pun diadop tentunya. Nah, infeksi di unit HD itu salah satunya juga adalah yang ditimbulkan oleh air yang terkontaminasi, di mana air itu akan bercampur dengan konsentrat dan akan kontak dengan pasien pada saat masuk ke dalam kompartemen dialisat. Dan kita lihat bahwa apabila kontaminasi air itu terjadi, risikonya bermacam-macam ya. Mulai dari kontaminasi karena mikrobial maupun chemical. Jadi misalnya kadar kimianya tidak memenuhi standar, itu pun akan menyebabkan hal-hal yang meningkatkan komorbid, bahkan mortalitas ya. Pasien bisa meninggal pada saat HD apabila kualitas air kita jelek. Misalnya lagi, salah satu yang disebut dengan endotoksin. Kita lihat ya, endotoksin dalam cairan dialisat ini. Endotoksin itu dia produk dari mikroba sebetulnya. Yang merah-merah ini, dia bisa lewat. Walaupun kita sudah men-set dialiser itu, proses dialisis itu ada backfiltration, kita mencegah dari backfiltration, tapi dia tetap bisa masuk. Ini contohnya, ada berita-berita di mana karena kualitas air yang jelek, sehingga terjadi hal-hal yang mengerikan. Ya, di sini ada pernah studi bahwa dialisis dan kualitas dialisat di Asia Tenggara itu ada beberapa negara yang kurang baik ya. Di sini dilaporkan, dan ada pasien yang meninggal karena airnya terkontaminasi di Edmonton Hospital di luar ini di Inggris ya. Dan ini yang baru-baru terjadi ini sekitar 3 tahun yang lalu, ini sangat viral di Vietnam. Jadi pada satu hari ada sekitar 19 pasien meninggal karena ternyata kualitas airnya jelek ya, dan teknisi water treatmentnya dituntut pengadilan. Jadi ini beberapa yang bermasalah dari masalah air. Oke, nah jadi untuk itu air untuk dialisis itu sudah ada standarnya. Apabila kita menggunakan dialiser high flux,
Maka karena dialiser high flux itu fluxnya tinggi, solut itu akan dengan mudah berpindah baik dengan difusi maupun konveksi, maka cairan dialisisnya pun harus bersih, harus murni, dan yang disebut dengan ultra pure dialisis. Jadi sekarang apabila kita melakukan dialisis dengan high flux, dan saya rasa di Indonesia dialiser itu pada umumnya high flux. Saya rasa sudah 95% mesin sudah memberikan dialiser yang high flux. Maka cairan dialisisnya pun harus ultra pure. Itu sudah ada di PMK tadi ya, bukan standar di luar, tapi standar di Indonesia. Nah, dialisat ultra pure itu apa? Dialisat ultra pure itu adalah dialisat yang mengandung sedikit sekali mikroba tidak ada, yang satu lagi standar kita adalah endotoksinnya pun rendah. Di mana dia memiliki beberapa keuntungan. Yang jelas, apabila endotoksin itu masuk ke pasien, maka dia akan merangsang inflamasi. Dengan inflamasi ini, maka akan hal-hal yang berhubungan dengan inflamasi yang tinggi akan terjadi. Yang paling sering itu adalah kejadian kardiovaskular, di mana penyebab kematian pada pasien-pasien kita itu adalah kejadian kardiovaskular, kan? Jadi apabila kita menggunakan cairan dialisis yang ultra pure, maka ini akan memberikan benefit yang banyak pada pasien. Nah, salah satu teknisnya adalah kita memasang suatu membran pada mesin dialisis, di mana membran itu bisa membuat dialisat yang dikeluarkan oleh mesin sebelum masuk ke pasien, dia akan ditreatment lagi sehingga akan menghasilkan suatu cairan dialisat yang masuk pada kategori ultra pure ya. Dan ini mesin-mesin seperti ini sudah ada di Indonesia ya, untuk mesin yang dilengkapi dengan membran khusus untuk membuat dialisat itu menjadi ultra pure. Tadi kita bicara tentang air ya, salah satu kualitas dari dialisis yang baik. Sekarang kita masuk kepada membran. Seperti sudah kita ketahui, teman-teman, saya tadi udah sampaikan bahwa membran itu peran utamanya pada hemodialisis ya. Nah, tadi Dr. Rudi udah sampaikan tentang bagaimana itu membran, apa itu dialiser, dan sifat-sifat dasarnya. Sini saya highlight. Apabila kita akan memakai dialiser, kita harus tahu betul karakteristik dialiser itu. Karena nyawanya hemodialisis itu kan pada dialiser. Dan dialiser ini dia akan bermanfaat dengan baik, bermanfaat maksimal apabila kita selaku dokter DPJP-nya bisa mendayagunakan dialiser ini dengan baik pula. Jadi kita tahu bagaimana cara membuat suatu preskripsi sehingga penggunaan dialiser ini akan maksimal. Tentu maksimalnya itu adalah untuk mencapai suatu dialisis yang baik. Dalam hal ini kita sebut dengan adekuasi ya. Nah, pada dialiser ini saya rasa teman-teman masih ingat ya, bahwa untuk karakteristik dialiser itu tadi udah disampaikan juga oleh Dr. Rudi, bahwa di dalam dialiser itu kita harus tahu betul sifatnya. Yang pertama koefisien ultrafiltrasi, clearance, ada lagi CoA atau mass transfer coefficient, total cell volume ya, total cell volume itu priming volume biasanya perawat kita bilang ya. Dan tentunya adalah luas permukaan atau surface area. Surface area ini akan berbanding lurus dengan total cell volume dan kemampuan dialiser dalam membersihkan darah ya. Kita ketahui bahwa yang disebut koefisien ultrafiltrasi berhubungan dengan berapa kemampuan dialiser itu melakukan ultrafiltrasi. Dan ingat, pada saat ultrafiltrasi selalu terjadi konveksi ya. Kemudian kalau clearance itu berarti pembersihan ya, pembersihan dari solut. Jadi kalau kita bicara clearance itu pembersihan solut. Nah, kalau CoA ini adalah kemampuan dasar dari dialiser itu untuk melewatkan solut. Dia punya satu angka, dan kalau diturunkan menjadi arti klinisnya yang kita baca adalah clearance ya. Jadi clearance itu akan disebut belakangnya adalah solutnya. Misalnya clearance ureum, clearance beta 2 mikroglobulin dan lain sebagainya. Jadi ini CoA itu kemampuan dasar dari membran ya. Jadi koefisien transfer mass. Dia kalau CoA-nya tinggi, maka clearance pada QB yang sama akan lebih tinggi. Jadi seperti ini. Apabila Anda memakai CoA yang 500 dibandingkan CoA yang 500 dan CoA yang lebih tinggi 1000 dengan QB yang sama, maka clearance-nya akan berbeda. Dengan CoA yang tinggi akan memberikan clearance yang lebih tinggi juga ya. Kemudian tadi sudah disampaikan, kemarin juga kita sudah belajar dengan Dr. Lilik bahwa ada yang disebut dengan sieving coefficient.
Jadi sieving koefisien ini berhubungan juga dengan pembersihan solut, tapi ini terutama berhubungan dengan proses konveksi ya. Dr. Lee kemarin sudah sampaikan apa itu konveksi. Konveksi itu perpindahan solut bersama solvent ya. Jadi dia solutnya ditarik sama solvent. Nah, itu yang akan kita bicarakan untuk melihat kemampuan dialiser adalah sieving koefisien, di mana angkanya 0 sampai 1. Makin tinggi dia makin baik ya pembersihannya. Oke, ini kita lihat bahwa pada dialiser high flux dia mempunyai sieving koefisien yang lebih besar dari low flux untuk solut tertentu. Jadi yang high flux itu agak udah deket-deket nih ke membrana basalis dari glomerulus kita. Ini contoh. Jadi kalau urea sama kreatinin pasti sieving koefisiennya tinggi kan, karena dia kecil ya. Jadi dia 1, kayak itu paling tinggi. Nggak ada sieving koefisien 1,2, nggak ada ya, 1 paling tinggi. Dan untuk solut besar biasanya kita melihat beta 2 mikroglobulin atau myoglobulin ya. Oke, sekarang kita lihat. Dialiser terus tahu fluxnya. Yang disebut low flux dan high flux itu kita melihat KUF-nya. KUF kalau lebih dari 20 dia high flux ya. Ada yang membagi menjadi 4, bolehlah. Pokoknya 20 aja ingetnya. Kemudian kita lihat juga ada yang namanya permeability. Permeability adalah kemampuan dialiser itu berdasarkan clearance untuk solut besar. Dalam hal ini yang dipakai adalah beta 2 mikroglobulin. Kalau lebih dari 20 berarti dia high permeability ya. Kemudian efisiensi, yang disebut efisiensi adalah tadi CoA tadi, coefficient mass transfer. Nah, dialiser kita harus tahu bahannya. Ada salah satu contoh dialiser di Indonesia ya, ini dia membuat, pada umumnya kan bahan dialiser kita tuh polisulfon. Ini si Fresenius yang buat. Dia rubah si bahannya itu menjadi yang disebut Helixen dengan metode baru, dengan memberikan beberapa keuntungan. Performance-nya lebih baik sehingga solut-solut itu akan berdifusi atau berkonveksi dengan baik pula ya, beda strukturnya. Kemudian juga ternyata kalau misalnya kualitas air kita agak kurang bagus, dia tahu nih mungkin ada nih tempat-tempat yang kualitas airnya kurang bagus, dia bisa meretensi endotoksin. Jadi endotoksinnya akan ditahan oleh membrannya, ya, tidak masuk ke dalam pasien. Ini salah satu kelebihan dari membran ini. Dan tentunya juga saving koefisien dari beta 2 mikroglobulinnya baik, ya. Angkanya itu biasanya sampai sekitar 0,8. Padahal kita pakai 0,6 juga sudah bagus. Jadi ini kalau kita lihat ada low flux, ada high flux, ada middle flux. Kalau orang udah high flux, berarti KUF-nya tinggi dan saving koefisien untuk beta 2 mikroglobulinnya juga tinggi, di atas 0,6. Sekarang kalau kita teman-teman, sekarang silahkan nanti di klinik ya, ambil membran, ambil dialiser dan baca brosurnya. Jadi kalau teman-teman punya ini contoh, salah satu contoh dari FX80, kalau baca clearance ureum. Clearance ureum pada KIBI 200 misalnya. Lihat di sini, lihat ureanya, terus lihat KIBI-nya. Bisa kita pakai yang FX80 klasik, berarti dia clearance-nya 198. Nah, ada lagi, kita lihat kalau yang tadi, kalau yang tadi kita lihat ya, dia cuma menunjukkan clearance buat inulin, vitamin B12, fosfat, kreatinin, urea. Ada KUF, ada CoA. Kalau udah begini, cuman segini, dialiser ini pasti low flux, ya. Karena dia nggak punya data untuk high flux. Kalau high flux dia harus keluar clearance, informasi tentang solut besar, di mana kalau solut besar bacanya bukan clearance tapi saving koefisien. Nah ini ya, ini salah satu contoh FX, namanya FX Cordiax ya. Dia misalnya lihat beta 2 mikroglobulinnya, ini 0,9. Jadi mulai dari yang manapun dia 0,9. Jadi ini bagus banget karena 0,6 aja udah bagus. 0,9 itu hampir 1 kan ya. Jadi dia bagus. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan hemodialisis dengan performance yang tinggi. Jadi dia hemodialisis tapi bagus ya. Tapi bagus. Nah, itu ada yang disebut teknik yang disebut dengan high performance renal replacement therapy. Nah, yang termasuk dengan high performance renal replacement therapy itu adalah satu, high efisiensi hemodialisis. Lihat, kalau udah omongannya efisiensi, berarti berhubungan dengan CoA, koefisien mass transfer itu, karena koefisien mass transfer itu menunjukkan efisiensi. Oke? Kalau high flux, berarti tadi KUF-nya tinggi dan saving koefisiennya juga tinggi. Satu lagi hemofiltrasi, ini tadi kan HD, hemodialisis, ini ada tindakan lain hemofiltrasi dan hemodiafiltration.
Dan ada studi bahwa risiko relatif mortalitas pada pasien-pasien dengan tipe dialisis yang berbeda pun berbeda. Contoh kita lihat ini mulai dari low flux, high flux, low efisiensi hemodiafiltrasi, dan high efisiensi hemodiafiltrasi. Kita lihat bahwa risiko relatifnya makin kurang apabila kita menggunakan renal replacement therapy yang high performance yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dengan tindakan yang tadi. Ini yang merah itu HD, yang kuning itu hemofiltrasi, yang hijau itu HDF. Clearance-nya lihat, mulai ini solut kecil-kecil kan, urea kecil. Nah ini mulai yang besar, beta 2 microglobulin amilase dan albumin. Kita lihat bahwa ternyata kalau kita lihat kemampuan clearance-nya, clearance itu berarti yang lebih tinggi lebih bagus ya. Kalau udah solut besar yang paling bagus itu HDF. Tapi jangan cari tindakan renal replacement therapy yang clearance albuminnya tinggi, jangan. Kita kan nggak mau buang albumin kan, kita itu bukan solut, itu penting sekali. Nah teknik saya rasa ini udah sering ya. Kalau hemodialisis itu ada kompartemen darah, kompartemen dialisat. Kalau hemofiltration tidak ada dialisatnya, kita berikan cairan substitusi. Kalau HDF itu gabungan dari dua teknik ini. Jadi ini difusi, ini konveksi, ini difusi dan konveksi sebagai mekanisme pembuangan solid. Ya, kemarin dokter Lilik udah sampaikan ini. Nah sekarang high efisiensi, kita lihat kalau high efisiensi, dialisernya memakai dialiser yang KOA-nya lebih dari 600. Dialisernya bisa low flux, bisa KOF-nya cuma 18 gitu bisa. Tapi dia KOA-nya lebih dari 600, misalnya 800. Ini biasanya dialisernya namanya dinamakan belakangnya ada HPS, high performance. Itu artinya high efisiensi, bukan high flux. Ya, jangan salah. Nah, satu lagi ada yang high flux. Kalau high flux, KOF-nya harus lebih dari 20. Dan kalau KOF lebih dari 20, pada umumnya sieving coefficient buat beta 2 mikroglobulinnya juga tinggi, ya, gitu. Kalau hemofiltrasi, setiap tindakan yang di belakangnya ada kata-kata filtrasinya, hemofiltrasi, hemodiafiltrasi, ya, itu pasti yang dipakai untuk mekanisme pembuangan solutnya adalah mekanisme konveksi, jadi dia konvektif ya. Nah di sini nanti harus memakai dialiser yang high flux tentunya karena konveksinya tinggi, ultrafiltrasi juga harus tinggi kan, gitu. Jadi kalau pada hemofiltrasi harus memakai dialiser yang high flux dan high efisiensi. KOF-nya rata-rata 50, di atas 50, oke? Kalau HDF tadi digabung. Jadi hemodialisis dan hemofiltrasi nama hemodiafiltrasi. Nanti kita bicara khusus tentang HDF ya. Jadi kalau clearance pada HDF itu dia clearance-nya karena clearance difusi, juga ada clearance pada filtrasi atau dari konveksinya. Jadi dia ada dua. Oke, sekarang kita lihat adekuasi dialisis. Kalau teman-teman dengan adekuasi dialisis pasti mikirnya KT/V aja kan? Sekarang tidak. Konsep terbaru, bukan sekarang sih, udah hampir dari tahun 2000-an lah, udah 20 tahun ya. Bahwa yang disebut adekuasi dialisis itu tidak sekedar pasien itu kita bersihkan dari solut, apalagi cuman berbicara masalah ureum. Jadi KDIGO ada konsep terbaru dari KDIGO tentang adekuasi dialisis itu, ada berbagai faktor, oke? Yang penting apa? Solutnya harus terbuang dengan baik. Solut yang mana? Solut yang kecil sama solut yang besar. Kemudian juga pasiennya nggak boleh bengkak ya, extracellular volume juga, jadi pasien nggak boleh dalam keadaan overhidrasi. Kemudian UF rate itu juga nggak boleh tinggi-tinggi saat HD. Kalau di Indonesia kan teman-teman kayaknya biasa ya, UF goal 6 liter, dialisisnya 4 jam. Wah itu merupakan salah satu preskripsi HD yang tidak baik. Pasiennya akan lebih cepat, mortalitasnya tinggi ya, karena akan terjadi komplikasi di hemodinamik ya, terutama tekanan darah, penurunan tekanan darah atau yang lainnya pada saat dialisis itu nggak boleh juga. Kemudian juga dialisat ya, komposisi dialisat itu harus individual. Ini yang disebut dengan pengaturan natrium itu kok aku lupa namanya ya. Kemudian selanjutnya kita harus mempreservasi fungsi ginjal sisa. Jadi fungsi ginjal sisa itu misalnya pasien nih GFR-nya masih ada 9 gitu. Nah itu pertahankan gitu, jangan terus kita hilangkan gitu ya. Nah ini ada nih dari preskripsi juga. Jadi kita lihat bahwa untuk dosis itu cuma salah satu. Tapi yang dosis ini, perhitungan dosis ini dia bisa dihitung. Jadi masih dipakai.
ya, masih dipakai. Jadi selain klinis, kita pun ada yang disebut dengan parameter adekuasi dialisis secara matematis, yaitu KT/V tadi. Kenapa disebut KT/V yang masih dipakai? Karena surrogate marker dari toksin uremik itu tetap ureum itu masih baik, ya. Dengan urea kinetik modelingnya itu konsepnya yang sudah berumur sekitar 40 tahun itu masih baik, ya, masih bisa dipakai. Jadi ingat, solut banyak termasuk beta 2 mikroglobulin. Nah, ini sudah ada studinya, sudah banyak. Apabila kadar beta 2 mikroglobulinnya tinggi, maka survivalnya akan jelek, ya. Ini jelek. Jadi makin tinggi kadar beta 2 mikroglobulin, makin jelek. Selain itu ada lagi solut besar, nggak cuma beta 2 mikroglobulin, ada yang disebut free P kresilsulfat. Sama, itu solut besar juga, makin tinggi dia relatif risknya makin jelek. Ini salah satu contoh pasien saya nih. Saya periksa, pasiennya ada keluhan. Terus saya periksa ternyata beta 2 mikroglobulinnya 31,6. Normalnya cuma 2, ya. Tadi cut off yang penelitian tadi itu 6,8. Jadi ini tinggi sekali kan? Nah, oke. Jadi solut kecil juga harus, solut besar juga harus. Nah, sekarang dosis dialisis kita lihat. Adekuasi sudah jelas. Adekuasi dialisis yang berdasarkan metode urea kinetik modeling itu, ini hitungan matematis, ya. Dan ternyata kalau KT/V, kita sudah tahu semua, matematik dari urea kinetik modeling itu namanya KT/V. Kalau dia tercapai, survivalnya makin baik. Ini belum ada yang membantah nih, sampai hari ini, ya. Sehingga ini masih dipakai untuk penghitungan dosis. Semua panduan sudah memasukkan, termasuk PNPK, terapi pengganti ginjal di Indonesia. Nah, ini yang terbaru dari Kadoki 2015, yang dipakai masih KT/V. Ada Gotch formula, ini asal muasalnya kemudian dikembangkan oleh Daurgidas formula, ya. Nah, terserah kita mau pakai apa. PNPK itu pakai yang namanya single mole KT/V, kalau 2 kali seminggu 1,8 teman-teman. Yang 1,2 itu 3 kali seminggu, ya. Jadi caranya bagaimana nih? Jadi kita memakai parameter KT/V untuk membuat preskripsi dialisis buat pasien kita biar tercapai dosisnya. Caranya apa? Kembali ya, dialiser itu bintangnya. Karena ngomongnya KT/V di mana K itu clearance, T itu waktu, V itu adalah volume cairan tubuh. Kenapa sih ada V-nya volume cairan tubuh? Karena ureum itu ada di dalam cairan tubuh. Dia di intrasel, di interstisial, mau di mana aja pokoknya dia ada dalam cairan tubuh. Jadi kita harus tahu kemampuan si membran kita untuk membersihkan darah dari solut, dalam hal ini ureum. Jadi caranya, teman-teman pegang dulu dialisernya, kemudian lihat contoh dialiser yang tadi. Misalnya kita pakailah si dialiser FX80 klasik dengan QB 200, kita lihat clearance-nya 198 kan? Oke, masukin nih, Anda punya pasien, Tuan A, 50 tahun, HD-nya dijadwalkan 3 kali seminggu, berat badannya 67. Ditanya kan kita, mau bagaimana resep HD-nya dok? Perawat kan tanya begitu sama kita kan? Nggak boleh perawat bikin resep sendiri loh. Yang bikin resep itu DPJP, ingat ya, kita DPJP. Di sini dok KGH dan juga teman-teman SPPD dengan fellow sekarangnya dengan STRKT dialisis dasar. Wah, selamat nih udah pada punya STRKT sekarang. Jadi kita masukkan nih, karena 198 pada QB 200 dan QD 500, masukin nanti ke rumus yang tadi. Karena 3 kali berarti targetnya 1,2 kan? Ini tinggal hitung-hitungan matematik. Kalau 67 kg, berarti volume cairan tubuhnya kita ambil yang gampang, 0,6 kalinya, 40,2. Terus masukin ke rumus ini, gampang aja gini. Clearance-nya udah ada, V-nya udah ada, targetnya udah ada, berarti kita tinggal ngitung waktu. Ini hitungan matematik ini, SD kelas 5 udah belajar ini ya. Kita hitung seperti ini, hitung-hitungannya, keluarlah hasilnya bahwa dia harus didialisis 243,6 menit. Bulatkan, 240 menit berarti 4 jam. Bikin resepnya. HD-nya 3 kali seminggu, TD 4 jam, QB 200, QD 500. Kalau UF sesuaikan dengan berat badan. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian teman-teman evaluasi resep tadi betul atau tidak. Cara mengevaluasinya dengan memakai si formula Daurgidas. Caranya apa? Cuman modalnya memeriksa ureum post dan pre. Misalnya ini pasien yang tadi, postnya 80, pre-nya 230, UF-nya 3 liter, berat badan, W itu berat badan. Ini rumusnya.
rumusnya pakai logaritma ya. Dihitung. Yang rajin mau pakai kalkulator boleh ya, beli kalkulator saintifik 50 ribuan. Boleh. Dapat hasilnya 1,27. Wah, tercapai dong. Kan niat kita 1,2 3 kalinya. Udah, resepnya teruskan aja. Dievaluasi kapan lagi? 3 bulan lagi. Dok, ribet banget sih ngitungnya. Tenang, zaman sekarang. Tinggal download ya aplikasinya ya. Nah, begitu nanti keluar 1,27. Aplikasinya gratis, nggak bayar. Gitu caranya. Nah, sekarang kan teman-teman HD-nya 2 kali seminggu ya. Kalau 2 kali seminggu berapa dok? Nggak ada itu standarnya. PNPK berani mengatakan 1,8. Padahal itu masih under. Karena ternyata kalau ada di NKFK dok itu tulis, kalau tidak 3 kali pakai standar KT/V untuk menjadi panduan dosis dialisis, bukan lagi single pool, pakai standar KT/V. Standar KT/V itu untuk sehari-harinya bisa dikonversi menjadi single pool KT/V. Standarnya itu harus 2,1 per minggu. Ribet banget ya Dr. Atin. Nggak usah ribet, tenang aja. Cuma lihat ini aja. Jadi dia ada tulisan di sini. Ada HD 1 sampai 7 kali. Anda pilih pasien ini HD berapa kali seminggu. Kan tadi 3 kali. Kalau 3 kali terus dicari potongannya. Kalau 3 kali kurvanya yang ini. Kita lihat. Begitu 3 kali jatuhnya 1,2 ya. Tapi Anda 2 kali kan. Kalau 2 kali jadi ini standar KT/V, ini single pool. Cari ke kanan, kita lihat. Kalau 2 kali, 2,5 aja nggak cukup. Jadi mungkin ini di sini nih. Nggak ada tuh, lewat ya, belum nyampe. Tapi nggak bisa. Akhirnya PNPK bilang, ini ya, tuh, nggak sampai kan, nggak ketemu nih, masih. Akhirnya PNPK bilang 1,8. Nah kalau 1,8 silahkan. Anda buat seperti ini lagi. Ini masih pasien yang tadi. Pakai dialiser yang tadi, pasien yang tadi, tapi targetnya 1,8. Dihitung seperti tadi. Ternyata untuk pasien ini kalau mau mencapai 1,8 Anda harus HD pasien ini 6 jam. Ada pasiennya mau 6 jam. Pasien mau, mungkin perawat yang nggak mau. Ya iyalah, saya juga dokternya nggak mau tuh perawat suruh HD 6 jam capek nanti ya. Jadi gimana caranya? Ingat, kita baca lagi si clearance ini. Oh bisa nggak ya clearance-nya dinaikkan dengan dialiser yang sama? Bisa. Pakai yang kibinya naikkan jadi 300. Begitu 300 kibinya berarti clearance-nya naik jadi 279. Hitung lagi. Keluar ternyata cuma 260 menit. 5 jam juga nggak nyampe. Jadi kalau Anda bisa naikkan kibi pasien ini menjadi 300, maka Anda hanya membutuhkan 260 menit. Berarti apa kalau mau naikin 300? Aksesnya harus bagus kan? Ya, aksesnya harus bagus. Nggak bisa kalau mau kibi 300 aksesnya kecil. Jadi seperti ini. Jadi ini yang saya katakan bahwa dengan mengetahui ilmu tentang dialiser, kita bisa membuat resep atau preskripsi dialisis yang dengan target standar KT/V atau target adekuasinya tercapai, ya. Jadi begitu. Jadi habis itu sama, balik lagi, periksa lagi nih 1 bulan. Ternyata pas dicek dengan resep yang tadi, nggak nyampe, ya. Ternyata cuma 0,92. Nah begitu 0,92, rumusnya bisa kita balik loh. Dengan tahu KT/V pada saat HD itu, kita bisa tahu berapa clearance dialiser saat HD itu. Dibalik pakai gauge tadi. Kan yang nggak tahu K-nya kan, karena K-nya nggak sesuai dengan brosur. Kenapa nggak sesuai? Mungkin dialisernya udah rius 15 kali. Harus tahu. Dibalik aja teman-teman, K kali T/V sama dengan 0,92. Keluar kan clearance-nya? Clearance-nya keluar 142 ya. Nah kalau udah begitu gimana? Berarti clearance-nya udah jelek. Anda bagaimana kan juga ini dialiser clearance-nya udah jelek. Gimana? Ya ganti atau dialisernya. Kan udah di rius 10 kali ya. Ganti aja, udah. Ini pasien begitu evaluasi ke perawat bilang dialisernya jangan ganti yang baru. Ya, ini laporan IRR yang tercapai 1,8 hanya sekitar 19%. Ya, URR 12%. Ingat, dialisis adekuasi itu adalah suatu parameternya itu berupa dari klinis, juga dosis, dan perkembangannya itu sudah dilakukan beberapa penelitian dan mereka katakan dialisis 3 kali seminggu 4 jam nggak cukup. Jadi ingat, kalau kita bilang adekuasi jangan cuma lihat angka ya. Oh dok 1,9 KT/V-nya.